Oh, Bu Edita itu dari pagi tuh. Dia apanya enggak aktif itu, audionya enggak aktif. Berarti perangkatnya aja orangnya enggak ada. Astagfirullahalazim, 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 subhanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Ahsani guna mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Asani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Asani, keluarga peserta Asani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Say'un lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Sambil menunggu Bunda Wati bisa berbincang-bincang sejenak, silakan. Lepas kangen, Bu Des. Oma Normalis. Ya, sama Oma, sama Bu Ismi, sama Bu Evi. Bu Ismi. Bu Evi kangen. Bu Ismi itu. Bu Ismi itu udah lama juga nggak ketemu. Ya Oma ya, udah lama Bu Ismi. Bu Ismi. Mana Bu Ismi? Belum kelihatan. Ada. Oh, Oma pakai HP, iyalah harus dimainkan tangannya, mainkan tangan, geser. Geser-geser ya. Iya. Nampak. Bu Ella gambarnya gelap banget, Bu Ella nggak kelihatan, Bu Ella senyum. Lampu mati. Lampunya di belakang, Bu Ella lampunya di belakang jadi ya, tidak nampak wajahnya. Saya juga Pak Helmi gelap. Saya kalau wajah saya kan kelihatan karena lampunya di depan. Menjadi jauh ke meja, udah kelihatan. Sama Bu Eli juga, Bu Eli lampunya di depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Bu Ismi, Oma Normalis. Bu Ismi. Ya, Bu Evi, Masya Allah. Bu Normalis.
Iya, Bu Wati. Bude. Diri Sehat-sehat ya Bu ya. deg-degan. Amin, Bu Wati. Ya Ya. Allah. Bu Oh, Nurmalis. Bu doakan ya Nurmalis. Bu Nur Aini Iya. lagi kurang fit Oh katanya. beda. Beda ya. Paling. Oke. Yuk Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan struktur kalimat. Mudah-mudahan yang minggu kemarin tidak hadir bisa ngikutin ya, karena ini pertemuan ketiga untuk struktur materi. Ibu Nurmalis, Bu Des, sama Bu Ismi. Ya. Bu Nurmalis sehat? Alhamdulillah, Bu Wati. Ya, Bu Des dan Bu Ismi udah lama Udah lama. nggak kelihatan. Kelihatan. Teman-temannya Bu Nurmalis sudah pada menghilang. Iya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya. Udah nggak ada. Tinggal sendirinya juga agak. Oke, Bu Nurmalis. Ya. Saya belum pernah. Kita pernah ketemu belum sih? Belum ya Bu ya? Udah. Di Sentul ya? Tentu. Oh iya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi saya udah nge-share belum ini? Udah. Udah. Bu ya. Oke. Struktur kalimat. Jadi kita ke struktur kalimat. Kemarin kita sudah sampai sini, sampai ke sini. Sebentar. Kemarin kita sampai sini nih. Ya. Jadi yang 1A sudah, yaitu kalimat verba intransitif tidak butuh objek. Kemudian 1B kalimat verba transitif yang butuh objek, di mana kalau kalimat verba itu antara pelaku kata kerja dengan subjek yang tampaknya itu dia hanya sama gender. Dan pelaku di kata kerjanya itu dia harus orang ketiga tunggal. Kalau subjeknya di sini ya Bapak Ibu, baik yang butuh objek maupun yang tidak butuh objek. Adapun kalau kalimat nomina, maka antara subjek dengan predikat harus apa kemarin Bapak Ibu? Sama jumlah, sama gender. Ya, sama jumlah, sama gender. Itu perlu dibenarkan. Sudah ya, lanjut Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke yang ini sudah, bagaimana mengenali objek kemarin. Ya. Jadi tidak selalu kata benda fathah itu objek. Kemudian bagaimana mengenali subjek kemarin juga sudah. Subjek tampak itu tidak selalu kata benda doma itu subjek. Ya. Perlu dilihat kata kerjanya. Yang punya subjek tampak hanya orang ketiga tunggal. Yang kalau tampaknya di setelahnya. Nah, nanti kalau tampaknya di sebelumnya, berarti dia masuk ke kalimat nomina. Maka seandainya predikatnya berupa kata kerja, ya, subjeknya letaknya di depan, maka dia harus sama jumlah, sama gender. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat nomina. Kalimat nomina. Secara definisi sudah, ya. Kemarin struktur kalimat nomina apa? Subjek, predikat, kalimat intinya. Sisanya keterangan saja. Di mana syaratnya antara subjek dengan predikat harus sama jumlah dan sama gender. Kata benda yang berposisi sebagai subjek dan predikat, kalau dia berupa kata benda dan bisa diharokatin, maka dia berarokat akhir doma. Kecuali kata-kata yang memang ada yang memang nggak bisa berubah gitu ya. Itu pengecualian. Mari kita lihat kesesuaiannya. Di sini huwa subjeknya, kemudian di sini mahirun.
Biasanya kalau predikat itu dia tanwin. Tanwin kalau tunggal. Nanti kalau misalkan dalam bentuk gandanya menjadi ani gitu ya. Sedangkan kalau depan itu kalau berupa kata benda dia alif lam biasanya. Ya. Atau kalau berupa kata ganti kata ini ya seperti ini. Contohnya di sini adalah kata ganti huwa, dia subjek. Maka mahirun antara huwa dengan mahirun harus sama jumlah, sama gender. Baru mahirun itu bisa menjadi predikat bagi huwa. Huwa tunggal laki-laki ya Bapak Ibu. Ya. Tunggal laki-laki. Maka mahirun juga harus tunggal laki-laki. Memenuhi syarat. Maka ini predikatnya. Kemudian hia. Ketika hia perempuan tunggal, maka mahirun perempuan menjadi mahirotun. Ya. Ketika huma, yang huma laki-laki, yang tadinya mahirun dibikin ganda menjadi mahironi. Ketika perempuan yang tadinya mahirotun menjadi mahirotani. Ketika jamak laki-laki hum, maka menjadi mahiruna. Ketika perempuan hunna, maka menjadi mahirotun. Silakan diamatin. Lanjut. Masih contoh? Masih contoh? Ya. Kalau tadi adalah kata ganti, sekarang kita ke kata ini, kata benda ya. Atau libu. Pakai alif lam. Kalau kata benda pakai alif lam. Kalau tadi kan huwa, huma itu kan sudah termasuk ke dalam tertentu ya, spesifik. Kemudian ini juga ini tunggal ini, laki-laki. Maka ini nasyitun itu juga tunggal laki-laki. Ketika mau dibikin tunggal perempuan yang tadinya atolibu menjadi atolibatu. Ya, kemudian ini menjadi nashi otun. Ya. Kemudian selanjutnya ketika ganda menjadi apa? Ani. Di sini juga ani. Ketika laki-laki ganda. Ketika perempuan ganda menjadi akhirnya tani. Di sini tani. Kalau ini Bapak Ibu paham ya yang apa tuh namanya perubahan dari tunggal ganda jamak kalau laki-laki dalam keadaan domah, kemudian tunggal ganda jamak perempuan dalam keadaan domahnya. Nah, ini kalau ganda perempuan. Kalau jamaknya berakhiran una, ini juga una, harus sama pokoknya. Ya, harus sama. Sama apa? Sama jumlah, sama gender. Ya, hanya sama jumlah, sama gender. Tidak sama dari sisi harus alif lam enggak. Itu kalau sifat mensifati. Ini hanya sama jumlah dan gender. Tidak sama-sama alif lam, tidak. Hanya sama jumlah dan gender. Nanti kalau sama-sama alif lam itu yang sifat mensifati. Sudah lanjut Bapak Ibu. Mari kita ambil contoh lagi yang ada di ayat. Nah, di sini Allahu Alim. Ya, semuanya ini. Maka di sini tunggal juga. Alimun. Basirun. Syakirun. Wasi'un. Wasi'un. Nah, ini semuanya tunggal laki-laki. Maka ini menjadi subjek sama predikat. Dan seterusnya. Nah, ini dalika. Dalika juga bisa menjadi subjek. Perhatikan ketika sebelahnya kitabun. Jadi syaratnya memang umumnya harus tanwin. Umumnya ya Bapak Ibu. Umumnya. Nah ini kitabun. Seandainya ini diganti al-kitabu udah bukan kalimat lagi. Tapi frase. Tapi kalau dalika kitabun ini subjeknya. Ini menunjukkan bahwa kata tunjuk bisa menjadi subjek. Kitabun ini adalah predikatnya. Kemudian di sini subjeknya yang mana? Allah. Predikatnya tanwinnya. Muhitun. Ini tambahan saja. Kemudian ini nah, perhatikan ini tunggal, dalika itu laki-laki tunggal, kitabun pun juga laki-laki tunggal. Seandainya
ininya perempuan, tilka, maka apa? Kitabatun. Ya. Atau bisa juga kutubun. Ya. Ya. Kemudian hum, ini hum. Maka di sini ini jamak ini berarti. Ya, ini berarti jamak. Karena syaratnya apa? Harus sama jumlah, Sama gender, jamak, sama sama jumlah. gender. Berarti ini jamak laki-laki. Anta. Ya, di sininya tunggal sama. Ini juga tunggal. Ini juga tunggal. Ini tilka. Maka di sini ummatun. Ya, perempuan. Yaitu hubungan antara subjek dengan predikat. Harus sama jumlah, sama gender. Nah, itu tadi kalau seandainya predikatnya kata benda. Nanti predikat itu bisa macam-macam. Seandainya predikatnya berupa kata kerja, ini kalau misalkan kalimat verba, kata kerja di depan, subjeknya di sini. Kalau tampak. Maka ini harus, di sini harus tunggal. Untuk, di sininya huwa, ya, orang ketiga tunggal, untuk bisa tunggal ganda jamak. Hiya, itu kalau untuk tunggal ganda jamak perempuan. Dua tunggal ganda jamak laki-laki. Sedangkan kalau untuk kalimat nominal, seandainya predikatnya berupa kata kerja, berarti subjeknya di depan, maka harus betul-betul sama jumlah, sama gender. Jadi kalau subjeknya di sini itu laki-laki tunggal, maka kata kerjanya harus huwa pelakunya. Kalau di sini ini ganda, maka harus ganda, laki-laki, dan seterusnya. Harus betul-betul sama. Itu perbedaannya. Oke. Cukup Bapak Ibu? Silakan dibenarkan. Kesimpulannya ini untuk mencari subjek yang tampak tadi. Jadi nggak selalu ketemu kata benda domah itu dia subjek. Kayak di innal ladzina kafaru sawaun, nah itu. Dulu kan suka dibilang subjek sawaun karena letaknya setelah kata kerja kafaru. Padahal bukan subjeknya itu. Itu predikatnya. Bisa dijepret-jepret dulu sementara untuk catatan Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau sudah rapi, saya share. Oke, sekarang kita latihan dengan sederhana dulu. Latihan mengidentifikasi kalimat inti. Itu kalimatnya, berarti kalimat apa Bapak Ibu? Kalimat verbal. Kalimat verbal. Kenapa kalimat verbal? Karena kata kerja. Karena diawali oleh kata kerja. Kata kerja, pelakunya apa? Hum. Mungkinkah subjeknya tampak? Tidak. Tidak. Seandainya di sini ada Allahu misalkan, itu jangan dipaksakan subjeknya. Bisa jadi dia posisinya sebagai predikat atau apa gitu ya. Maksudnya jangan dipaksakan. Intinya kalau ininya hum, ya kayak di kafaru ya, kafaru sawaun itu ya Bapak Ibu. Nah itu jangan dipaksakan, sawaun itu adalah subjeknya. Nah ini pelakunya berarti kalau subjeknya nggak tampak, pelakunya adalah hum. Hum ya, berarti mereka artinya menipu siapa? Nah baru tuh Allah. Setelah Allah ada wa. Hati-hati kalau ada wa. Wa itu bisa nyambungin antara kata kerja dengan kata kerja atau kata benda dengan kata benda. Dalam hal ini ngubungin apa dengan apa? Objek dengan objek. Objeknya adalah Allah dan nah, Aladina ini sebenarnya nyambungin Allah dengan Aladina ini. Berarti objeknya itu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya, jadi sekalipun ini kelihatannya panjang, ada kata kerjanya, tapi bukan berarti ini tuh nyambungnya ke sini, ke sini, bukan. Dia nyambungnya ke Allah. Jadi wa ini ngubungin objeknya siapa? Objeknya ini dan ini. Ini pengertiannya bukan berarti ini tuh punya dua objek. Ini tuh sebenarnya satu. Menipu siapa? Yang ditipu ini dua itu.
Ini menjawab apa? Menjawab siapa? Siapa yang ditipu? Yang ditipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu objek gitu. Objek yang ditipu. Ya, mari kita lihat. Ini adalah sebentar. Ini adalah surat 2 ayat 9, berarti kalimat verba yang satu objek. Disebutnya satu objek ya. Menjawab objek objek apa? Siapa. Pertanyaan apa? Ya, menjawab objek siapa. Meskipun ada dua, ya, tapi itu satu kesatuan bahwa yang ditipu adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Maksudnya dua objek tuh gini, siapa dan apa gitu. Oke, berarti pelakunya hum, ini pelaku, ya pelakunya tadi hum tadi sebagai subjeknya dan subjeknya tidak tampak. Nah ini objeknya. Artinya mereka, subjeknya menjadi mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Itu ya Bapak Ibu sederhananya. Nanti kalau sudah masuk ke ayat itu kompleks. Ada yang kadang gampang, ada yang kadang sulit. Sementara kenali dulu kalimat intinya aja dulu. Nggak usah yang macam-macam tambahan-tambahan. Kalimat intinya dulu dikenalin. Mari kita lihat struktur kalimat ini. Ya. Fazada. Berarti di zada. Apa zada? KKL. Artinya? Duanya itu bisa tampak tidak? Bisa. Duanya Allah tampak. Maka subjeknya menjadi Allah. Kemudian menambahkan artinya? Iya. Menambah apa? Menambah apa kepada siapa? Kan gitu ya. Menambah apa? Marodun. Marodon. Ya. Menambah siapa? Ya. Jadi itu objeknya. Jadi berarti dua objek. Ini termasuk kalimat verba meskipun diawali fa. Fa itu nggak dijadikan pertimbangan. Ya, karena fa itu huruf. Ya, yang dijadikan pertimbangan adalah kalau dia kata kerja atau kata benda. Jadi fa-nya lewat aja. Amatin setelahnya. Zada, kata kerja. Oh, berarti kalimat verba. Menambah apa? Kepada siapa? Dua objek. Objeknya yang saya kasih biru. Allah ini subjek tampak, meskipun wujudnya tidak tampak, tapi ini subjek tampak. Karena Allah terlihat di situ namanya. Kemudian, ini adalah objek satunya, objek duanya. Mana yang satu, mana yang dua? Silahkan. Jangan sampai berantem hanya gara-gara membahas objek satu dan objek duanya itu ketukar-tukar. Jadi boleh menambah, Allah telah menambah penyakit mereka, boleh. Allah telah menambah mereka penyakit, boleh. Jangan sampai gara-gara urutannya beda menjadi berantem. Yang nggak boleh adalah penyakit menambah mereka kepada Allah. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi kalau objek ketukar itu tidak masalah. Yang penting subjeknya tidak ketukar. Maka artinya menjadi maka Allah telah menambah. Kalau mau dipakai kata telah boleh. Maka Allah telah menambah mereka penyakit. Boleh ya? Kenapa? Jadi ingat KKL itu tidak selalu bermakna telah. Ya. Tinggal ditambah aja kalau misalkan memang itu telah, tinggal tambah telah. Tapi memastikan bahwa KKL tidak selalu bermakna telah. Kalau nggak cocok juga nggak usah dipaksakan. Karena bisa menunjukkan kepastian. KKSAD juga tidak selalu bermakna sedang. Ya, tidak selalu bermakna akan. Jadi kalau ketemu KKSAD jangan selalu akan. Jangan selalu sedang, disesuaikan aja. Enak enggak? Ketemu KKL meskipun dia telah, tapi jangan dipaksakan ketika memang nggak cocok. Kalau ini masih cocok sih, maka Allah telah menambah mereka. Tinggal ditambahin aja Bapak Ibu ya, ini bikinnya buru-buru soalnya. Oke, itu ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Ini ada yang mau didiskusikan sampai sini Bapak Ibu? Pakai payung ini kakak, hujan sangat cukup ya, masih muda ya, masih muda. Siapa kamu? Oke. Sekarang kita lihat. Nah ini, berarti ini Bapak Ibu, kalimat apa dia?
Udah sampai kakak? Nominal. Saya di luar ya. Nominal. Kenapa disebut nominal? Terima kasih kakak. Hum, Saya betul. Diawali kata ganti hum, wa-nya tutup mata sekali lagi aja, terima nggak kasih usah kakak. diperhitungkan. Assalamualaikum. Nah, ketika hum, nanti kalau sudah kita belajar yang menjadi predikat apa saja, itu fiha sejatinya bisa memenuhi syarat sebagai predikat. Khalidun itu juga bisa memenuhi syarat sebagai predikat. Nah, berarti kalau ketemu seperti itu kita harus bisa bisa milih gitu. Biasanya untuk mencari itu ya pertama bisa gini ya, ini adalah apa namanya? Mungkin dia lagi berpuasa. Sama-sama Masya jamak. Allah. Ya Maaf, sama-sama dia kerja jamak, apa ya, sama-sama laki-laki. Baris pengantar Gitu. paket nak. Tapi nanti bisa aja sama ibunya yang apa sudah tua. namanya? Hidup Nggak Faris sangat begitu gitu sederhana. ya yang Tapi terlihat. meski Itu begitu, bisa dengan Faris ini bantuan anak gini. berprestasi nak. Dia dapat Siapa beasiswa mereka? lanjut kuliah. Dia Jadi ambil mereka jurusan itu kedokteran. siapa? Masya Nah, Allah. kita bisa menjawab orang-orang yang Kekal. kekal. Atau apakah mereka itu di dalamnya? Enggak kan Bapak Ibu? Ya, jadi dalam hal ini predikatnya ini. Ketika predikatnya ini maka mengartikannya boleh dan mereka gitu ya. Kekal di dalamnya. Jadi di sini tuh memang secara terpisah orang-orang yang kekal. Tapi orang-orang yang tuh sudah sama dengan mereka. Jadi boleh mengartikan dan mereka kekal di dalamnya. Boleh. Mau mengartikan dan mereka orang-orang yang kekal di dalamnya boleh. Gitu. Ya, boleh. Mau apa namanya? Lempeng ya atau mau dicoret-coret apa sih namanya? Mau pemborosan boleh gitu ya. Mau irit boleh gitu. Jangan berantem hanya gara-gara itu intinya. Tidak menyalahi makna ya. Iya, tidak menyalahi makna dan jangan dibentur-benturkan juga gitu ya. Karena secara itu dua-duanya boleh. Oke, itu kalimat nomina dari humnya. Berarti humnya adalah subjeknya, ini predikatnya. Perhatikan antara subjek dengan predikat kalau kalimat nomina sama jumlah, sama gender. Jumlahnya apa Bapak Ibu? Jamak. Siapa yang tidak Gendernya akan sama-sama melihat diri seorang pria yang hendak laki-laki. membuka tokonya dia saat terkejut Dan bukan mereka karena melihat kekal seorang di wanita dalamnya. bergalapan di depan tokonya, tapi karena Oke, ini kalimat apa? pasti. Nominal juga. Ya, nominal. Karena huanya, bukan karena huanya, tapi karena hua. Kemudian selanjutnya, ini memenuhi syarat. Ada yang predikat seperti ini ada. Makanya cara nimbangnya, siapa dia? Segala sesuatu. Enggak ini ya. Siapa dia? Ini bisa. Jadi kalau ada dua begini, prioritasin yang kata benda tunggal ya, apa sih? Kata benda yang sendiri gitu. Kata benda yang sendiri. Yang dia itu kalau hua ya berarti tunggal gitu. Kalau hum ya sama. Yang kayak gini itu kalau udah biasanya ya Bapak Ibu, kalau udah nggak ada ini baru kayak gini-gini. Kalau kalimatnya hanya begini doang. Nanti ya kita mungkin lebih banyak latihan langsung ke ini ke kalimatnya aja. Ini kan sederhananya dulu ya. Maka subjeknya itu, predikatnya itu. Artinya dan dia maha mengetahui ke sini ya terhadap segala sesuatu. Misalkan menerjemahkan lempeng itu nggak salah juga. Kayak gini tadi. Dan mereka di dalamnya kekal. Kalau untuk belajar nggak mau ribet gitu ya, takut salah atau apa, sementara nggak masalah. Mau lempeng-lempeng. Tinggal intonasinya aja. Dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nggak salah. Itu nggak salah. Jadi ini mengetahui, saya rubah dulu. Biar ini. Nah, ini sebenarnya tadinya saya masukin ke bunga rampai terakhir aja, gitu tadinya ya. Sekaligus untuk membahas kata kerja pasif, ya. Tapi nggak apa-apa lah sedikit saya ini kan, nanti kapan-kapan dibahas lagi. Gimana kalau kalimat nomina tadi kemasukan ina? Ya, kemasukan ina. Fungsi ina itu sebagai penegas atau penguat. Ya, struktur kalimatnya awalnya begini. Sebelum kemasukan ina, ya, dimana subjek itu identiknya dengan kata benda domah, predikat identiknya dengan kata benda domah sebelum kemasukan ina. Begitu ada ina, maka
si subjek tadi kalau dalam kaidah bahasa Arab tuh nggak lagi disebut subjek sejatinya. Kata bendanya ina. Predikat juga predikatnya ina. Di mana nanti itu yang tadinya domah jadi fathah, tapi predikatnya sama. Jadi yang berubah hanya Subjek. ini aja, betul. Nah, contohnya, Allahu subjek. Nah, ini berarti predikatnya berupa apa? Berupa kata benda, sifat, sifati, kesatuan. Nggak boleh diambil salah satu. Ini tuh sepaket, seperti KBM gitu. Ya. Nah, ini berarti Allah Maha mengetahui. Menyayang. Ya, berarti ini dua Bapak Ibu, maaf. Ini berarti bukan kata benda sifat mensifati ya. Karena ini ada dua. Berarti ini predikatnya dua. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maaf ini bukan ini ya, bukan apa salah ini. Ini itu dua ini. Ya, bukan sifat mensifati ini. Ini dua predikat. Maaf ya, ini dua predikat ini. Buru-buru bikinnya. Ntar ya, ini dua predikat Bapak Ibu. Tadi predikatnya ada dua di sini. Mungkin ini aja lah. Saya bikin satu aja. Biar nggak ini, biar nggak bingung. Bentar ya. Kan sekarang bukan jam kerja sudah sekarang. Oh, 24 jam. Ya, saya minta surat tugasnya aja. Rusak. Oke, ini merah ini nggak tahu nih apa ini merah ini. Tidak, video. Kan sekarang bukan jam kerja sudah sekarang. Oh, 24 jam. Ya, saya minta surat tugasnya aja. Ya. Saya mau hapus merah ini. Oke, belok balik. Oke. Maaf ya, tadi bukan sifat mensifatin itu. Saya kembalikan ke itu aja. Intinya ini dua predikat ya, predikat 1 dan 2. Jadi saya betulin Bapak Ibu ya. Jadi sementara gini dulu. Ini tuh dari sini nih. Ada yang saya hapus dulu. Oke, sekarang mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, oke, ini predikat domah. Ketika kemasukan ina, maka yang berubah hanya subjeknya saja. Allahu menjadi Allaha. Kemudian selanjutnya, nah perhatikan antara Allahu dengan Ghafurun itu sama-sama tunggal, sama-sama laki-laki. Bandingkan dengan yang bawah, Asaatu dengan Atiyatun. Jadi kalau subjek itu biasanya kalau kata benda berupa alif lam, kalau predikat itu dia tanwin umumnya. Ya. Ketika kemasukan ina, maka yang berubah ininya. Nah, itu seandainya kata benda. Gimana kalau misalkan subjeknya huwa? Berarti kata ganti. Ya, huwa. Maka ketika ada ina, si huwa tadi berubah jadi hu. Paham ya Bapak Ibu kenapa begitu? Di modul Buya bisa dibuka ya, kata ganti sebagai subjek dan sebagai objek itu. Ya. Jadi fathah itu kan identik dengan objek ya gitu. Jadi yang tadinya huwa itu dirubah jadi hu. Seandainya dia huma jadi apa ininya Bapak Ibu?
你的芯片很以后你的芯片很都有 Seandainya ini huma. Huma laki-laki jadi apa? 一辈子的兴趣，我不可能卖给别人。 Huma juga atau hima? Rumah. Huma atau hima tergantung ini. Seandainya di sini misalkan anta jadi apa? Kinaka. 谁掌握了什么 Ya, jadi K gitu ya. Seperti itu maksud saya. Nah, berubah. Ketika berubah, hu itu akan nempel nanti nulisnya. Nah, innahu. Ya. Nah, itu. Jadi, huanya berubah menjadi hu. Nah, ini penjelasannya. Hua berubah menjadi hu, nempel ke inna. Silakan diamati, difahami. 别喊了，我的保镖都是顶级雇佣兵客户。 Coba sambil latihan. Seandainya ini antum. Jadi sini jadi apa? Inna apa? 火起来，谁敢来啊？ Inna. Betul. Seandainya di sini anti menjadi 不好意思，让你失望。 Inaki. betul. Inaki. Ya, betul. Seandainya di sini ana. Ini. Inani. Yani. Ini Ini. gitu ya. Seandainya nahnu. Ini jadi Ah, panjang. Paham ya, Bapak Ibu? Begitu maksudnya. Lanjut. Nah, apakah kalimatnya masih disebut kalimat nominal? Masih. Tapi fungsi inna itu menegaskan. Fungsinya menegaskan. Bagaimana? Nah, ini saya masih membahas innanya saja. Dan kawan-kawannya kita bahas di pertemuan terpisah. Ini membenakkan ini aja dulu Bapak Ibu. Karena yang paling sering ingat. Nah, nanti kawan-kawannya siapa kita bahas terpisah. Karena kalau dicampur adukan di sini nanti ambiar ini. Ya, sekarang temen, nah, satu lagi apa? Kana dan kawan-kawan. Kalau misalkan kemasukan kana yang tadinya subjek itu kata benda domah, kalau kalimat nominalnya predikatnya itu ketika ada kana yang subjeknya disebutnya kata benda kana, predikatnya menjadi predikat kana. Kalau yang tadi subjeknya berubah dari domah menjadi fathah, kalau ini yang berubah adalah predikat. Mari kita lihat. Allahu Ghafurur Rahim. Maka kalau ada kana ini subjeknya, ini predik, ini salah. Nanti saya rubah nanti ya. Maka di sini misalkan Allahu, nah nanti begini. Kana Allahunya tetap Allahu ya, tapi predikatnya menjadi atas. Predikat 1, predikat 2. Kemudian selanjutnya antum. Nah, subjeknya dan ini berupa apa Bapak Ibu ini? Predikatnya berupa apa? KB KBM. KBM ya? Dari mana kita tahu KBM? Kata benda pertama ini Tidak ada alif lam. kata kedua ya, berarti predikatnya berupa KBM. Ketika kemasukan kana, kalau tadi Allahunya tetap Allahu nggak berubah ya, berarti si antum itu tetap sebagai subjek, tetap sebagai subjek. Subjek siapa? Subjek kana. Kana kalau subjeknya antum menjadi gimana bunyinya? Untum. Nah, jadinya antum tadi kalau kemasukan kana, si antumnya menjadi pelakunya kana. Maka menjadi kuntum. Ya, sedangkan yang KBM yang predikat tadi berubah menjadi fathahnya di sini. Oh, yang Aero lagi. Ini Aero. enggak. Ya. Kan ini KBM, satu kesatuan, Bu. KBM. Iya. Nanti kalau ininya berubah jadi bukan KBM lagi. Ya. Jadi yang berubah Airan umatan. betul. Sampai situ bisa difahami Bapak Ibu? Ya. Insya Allah.
dibenakkan. Bisa dilanjutkan? Ya. Bisa. Amin. Oke. Nah, ini kita udah masuk ke sini. Tapi sebelum masuk ke sini, mari kita benakkan sama-sama ya Bapak Ibu. Ini. Ya, sebentar. Di sini. Sini kita benakkan sama-sama. Berarti kita sudah menyelesaikan ini. Ada kalimat verba yang tidak butuh objek maupun kalimat yang itu sama secara ini ya, secara ininya sama. Sama-sama hubungan antara kata pelaku kata kerja dengan subjeknya itu adalah sama gender. Sama gender ya Bapak Ibu ya. Kata kerjanya harus tunggal. Kalau di nomina itu sama jumlah dan sama gender. Oke. Cukup ya untuk menentukan struktur kalimat, subjek dan predikatnya maupun hubungan subjek dengan kata kerjanya. Cukup. Sekarang kita ke sini. Ini sudah pembahasan lebih itu lagi. Sekali lagi, mohon untuk tidak dibentur-benturkan. Kalau tampil pagi, sesuai SOP pagi saja. Ya. Jadi ini jenis-jenis kata apa saja, gitu ya. Atau frase, jadi jenis-jenis kata, frase, kalimat yang bisa menjadi subjek. Kalau kalimat aktif istilahnya subjek. Kalau kalimat pasif istilahnya pengganti subjek. Nanti kita bahas secara khusus kalimat pasif. Kemudian apa saja yang bisa menjadi objek, apa saja yang bisa menjadi predikat. Jadi di sini subjek itu untuk kata kerja aktif. Kalau untuk kata kerja pasif itu pengganti subjek atau di alasan ini disebutnya pelaku pasif. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu untuk tidak membentur-benturkan karena memang selama ini baru ke subjeknya itu adalah kata benda domah tain saja gitu ya. Jadi mohon untuk ke kelas manapun kita saling ini ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita ke kalimat verba. Susunannya anggaplah kalimat verba itu seperti ini. Mau ada objeknya ya tinggal dikasih objeknya, kalau enggak tinggal dicoret gitu ya. Oke. Dimana kalimat verba itu subjeknya kalau dia berupa kata benda maka harokat akhirnya domah. Nah, yang bisa menjadi subjek itu apa saja sih gitu? Yang pertama, semua jenis kata benda itu bisa menjadi subjek. Kata benda nama, kata benda BSL, KBPA, semua bisa menjadi subjek. Kemudian kata tunjuk juga bisa. Kata penghubung juga bisa. Kata ganti juga bisa. Ya. Jadi kalau kata benda ya kata benda aja. Kata tunjuk aja. Tapi kalau sudah frase itu udah gabungan. Kayak KBM tuh udah bukan satu kata benda. Tapi minimal 2. Bahkan ada juga yang 3 atau 4. Ada Bapak Ibu yang sampai 3 atau 4 ya gitu. Itu kita masukkan ke frase. Karena frase itu artinya berarti lebih dari 1. Kita sebutnya KBM. Kemudian yang sering kita inikan adalah ini istilah di sini sementara. Nanti mudah-mudahan kedepannya bisa ini ya. Kata benda sifat mensifati. Sekali lagi ini untuk di sini aja Bapak Ibu ya. Karena saya juga bingung mau nulisnya gimana gitu kan. Kalau ditulis kata benda sifat mensifati terlalu ini panjang.
Jadi itu juga dia terdiri dari bisa 2 atau lebih. Kemudian kata kerja yang diawali oleh an, maksudnya sebelum kata kerja ada an. Dan konco-konconya yang dia itu seperti KBKK yang ketempelan kata ganti menjadi KBM. Ya. Jadi ini memang rada berat, mohon untuk di ini. Nah, itu yang bisa menjadi subjek. Yang bisa menjadi objek apa saja? Mirip-mirip. Mirip-mirip. Nah, mirip nggak Bapak Ibu? Bedanya di mana? Bedanya Kalimat. Kalimat. biasanya kalau kola, apapun bentuknya mau KKL, KKSAD, KKP, itu kata kola itu biasanya objeknya berupa kalimat. Ya, kalimat. Bisa kalimatnya ya kalimat ya bisa juga kalimatnya berupa satu kata gitu ya atau panjang gitu ya. Bahkan satu ayat itu pernah ya panjang itu adalah apa yang dikatakan itu. Cek semua. Kemudian jadi ini lebih ke gini maksud saya biar kita tahu variasi subjek itu apa saja gitu. Kemudian nah ini perbedaannya apa? Ada yang beda nggak Bapak Ibu? Sama kan dengan subjek di atas? Sama. Memang mirip. Nanti yang berbeda di sini. Nah, ini nih. Nah, kita nggak usah dibayangkan sulit ya Bapak Ibu. Mari kita sekarang ke sini dulu. Mampir dulu ke sini. Mampir dulu ke sini. Ke sini. Frase. Ini lagi dada dengan Bu Riri. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam. Bu Riri sehat. Waalaikumsalam Bu Ati. Kangen dengan Bu Riri. Itu masih itu. Makanya buka Zoom, kangen dengar suara Bu Ati. Bu Riri semangat ya. Kondisi kayak gini Bu Ati mata bengkak, berair, jadi kabur. Ya Nih Allah. mulut miring, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Lagi-lagi di terapi Bu Ati. Ya. Doain ya Ibu ya. Kita kangen mau ngaji, nggak bisa ngaji. Iya Bu Riri. Sabar Bu Riri, sabar Bu Riri. Allah Doa sayang sama Bu Riri. ya dari kami semua ya Bu Riri ya. Bu Riri nggak usah dipakai berpikir berat-berat. Iya Bu Ati. Baik Ambil aja Bu Riri. energinya aja Bu Riri. Mudah-mudahan energi Al-Quran bisa membuat Kangen sel-sel. dengan suara Bu Ati aja udah senang. Ya Allah Bu Riri. Semangat ya Bu Riri ya. Doa terbaik buat Bu Riri. Terima kasih Bu Ati. Dan kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Ya, kita semangat Bu Riri. semangat ya. Kita doakan Bu Riri. Bu Riri. Sahabat dunia akhirat kita. Kita Amin. Amin ya Allah. di setiap sholat mudah-mudahan doa dari kita semuanya besti dunia akhiratnya Bu Riri. Mudah-mudahan bisa Semoga cepat sehat. Cepat sehat pulih. ya Bu Riri ya. Cepat pulih. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum menjadi kumpulan kalimat yang nanti ada dalam Al-Quran, ada dalam bentuk ayat. Jadi kalau ayat itu satu ayat itu bisa berlapis-lapis ya kalimatnya. Ada yang cuma satu kalimat, ada yang lebih dari satu kalimat, ada yang kalimat di dalam kalimat gitu ya. Jadi ini kumpulan kalimat udah kompleks gitu ya. Dimana sebelum menjadi kumpulan itu adalah kalimat yang barusan kita pelajari dengan strukturnya tadi ada kalimat verbal, kalimat nomina. Nah, bukan kalimat tapi dia lebih dari satu kata, itulah frase. Bisa lebih dari 2 ya, bisa 2. Oke. Yang bentukan dari frase sebelumnya ada kata, nanti lebih kecil lagi adalah huruf. Nah, itu ya. Nah, ini perbedaannya kalimat ya dengan frase dengan kata. Dari yang paling kecil kata, di bawahnya lagi huruf ya. Kemudian di atasnya kata frase, di atasnya itu adalah kalimat. Ya, yang kita pelajari ayat-ayat itu adalah kumpulan kalimat. Udah kompleks ya.
Udah ada keterangannya, ada berbagai macam ininya ya. Ada yang mudah difahami, ada yang sulit difahami gitu. Dan ada juga perbedaan pendapat dalam menentukan struktur kalimat. Jadi kalau udah masuk ke Al-Quran itu udah kompleks. Kadang mengidentifikasi aja beda pendapat Bapak Ibu. Jadi jangankan kita gitu. Level orang yang paham aja bisa terjadi perbedaan pendapat gitu. Makanya jangan terlalu ya kita pelajari gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang terlalu ini jangan terlalu diperdebatkan gitu. Contohnya kayak di Al-Baqarah ayat 2 aja. Itu ada 2 pendapat Bapak Ibu. Ada 2 pendapat mengidentifikasi struktur kalimatnya. Di kapan-kapan kita bahas. Nah, sekarang ini sudah kita bahas yang dari kata, frase, kalimat sudah kita bahas kalimat. Di mana kalimat itu ada 2 unsur, kalimat inti dan keterangan tambahan. Di mana kalimat inti sudah kita bahas, verba dan nomina. Nah, sekarang kita mampir dulu ke frase. Karena frase ini bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Gitu. Yang pertama yang mau kita bahas adalah KBM. Sudah tidak asing KBM. Tapi nggak apa-apa kita bahas. Kata benda majemuk. Ya, namanya majemuk itu lebih dari 1. Ya, di majemuk itu lebih dari 1. Sudah, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah familiar. Dimana misalkan kalau terdiri dari 2, itu kata benda pertama. Yang kedua itu bisa kata benda yang kedua atau bisa juga berupa kata ganti. Karena aturannya adalah tidak boleh diawali alif lam. Atau diakhiri tanwin, tidak boleh. Kalau misalkan ada alif lam dan ada tanwin di kata benda pertama, maka pasti bukan KBM. Kemudian harokat akhir dari kata benda pertama bisa fathah kalau posisinya sebagai objek atau keterangan, bisa domah kalau posisinya sebagai subjek atau predikat. Jadi yang domah itu nggak cuma subjek, predikat juga bisa domah. Kemudian pengganti subjek juga bisa domah. Kemudian harokatnya bisa jadi kasroh kalau sebelumnya diawali oleh kata benda oleh huruf yang mengkasrohkan dia, huruf jar misalkan. Jadi di sini kapan dia fathah, domah, kasroh tergantung kedudukannya dalam kalimat atau karena pengaruh huruf sebelumnya. Oke, lanjut. Ini ada bintik-bintik merah tuh dari tadi ngikut nih kayaknya, berarti yang itunya di layar saya ya ini ya. Oke. Sekarang kata benda kedua. Ini kalau kata ganti udah nempel aja, tapi kalau kata benda ada aturannya. Boleh diawali alif lam. Dan kalau dia alif lam maka harokat akhirnya wajib kasroh. Boleh juga tanpa alif lam. Kalau nggak pakai alif lam berarti apa? Tanwin. Nah, maka harokat akhirnya wajib kasroh tain. Itu kalau seandainya terdiri dari 2. Bisa juga terdiri dari 3 atau bahkan lebih. Prinsipnya sama. Kata benda pertama atur ini. Kata benda pertama berupa kata benda kedua berupa kata benda terakhir bisa kata benda, bisa kata ganti. Jadi kalau kata ganti nggak mungkin di tengah Bapak Ibu. Nggak bisa. Kalau udah kata ganti di tengah berarti setelahnya ini nggak mungkin KBM-nya. Berarti KBM berarti sampai di kata ganti. Maka aturan kata benda pertama sama, persis. Nah, kata benda kedua karena masih punya sandaran ya, maka menjadi begini. Tidak boleh diawali alif lam karena dia masih bersandar ke sini. Maka yang tadinya di sini tuh boleh jadi nggak boleh. Tapi harokat akhirnya wajib kasroh. Ya. Dan nggak boleh juga tanwin, tapi wajib kasroh. Nah, baru di sini boleh di awal. Nah, kalau yang terakhir boleh persis, pokoknya yang terakhir itu persis. Kedua tadi sebenarnya sama,
Cuma kalau dia masih disandarin maka alif lamnya dibuang, tanwinnya dibuang. Tapi harus kasroh. Itu KBM. Mari kita lihat contohnya. Nah, lihat Bapak Ibu. Rasulu harusnya lun. Ya. Di sini karena ber-KBM dengan Allahi. Sesuai dengan tadi aturannya? Memenuhi syarat sebagai KBM. Boleh alif lam. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ya. Ya. Ini adalah kata benda dengan kata benda. Benar. Kemudian di sini juga harusnya baitun. Tapi karena ber-KBM tanwin hilang. Di sini alif lam dan wajib kasroh. Baru disebut wajib kasroh. Kemudian di sini harusnya tanwin. Tapi karena ber-KBM dan di sini dia nggak pakai alif lam maka harus kasroh tain. Di sini nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Di sini kasroh. Begitu. Dan satu. Nah, kalau di sini wustoi nggak bisa kan? Maka menjadi ya gini aja. Artinya dia berarti kasrohnya itu nggak bisa dalam wujud terlihat kasroh, tapi secara ini kasroh dia. Ya, kemudian, nah ini kan aslinya baitun, aslinya ya, aslinya baitun tambahin ya sukunnya itu kata ganti. Menjadi apa? Baiti. Bukan baitui. Kalau doma atau kalau fatah bukan baitai, bukan. Ya, baiti. Ya, itu untuk meringankan bacaan. Kolamu, aslinya kolamun, ketempelan K. Jadi, kolamuka. Oke. Kemudian selanjutnya ini, nah ini berarti yang 3 ya. Kata benda pertama nih, domah, harusnya tanwin. Kata benda kedua harus kasroh. Meskipun nggak pakai alif lam, nggak boleh alif lam. Nggak boleh tanwin, tapi wajib kasroh. Baru yang terakhir, ya boleh tanwin, kasroh tain atau alif lam. Ini kalau 3. Nah kalau KBM nggak ada hubungan harus sama jumlah sama gender, ya Bapak Ibu, nggak harus ada hubungan sama jumlah sama gender. Itu kata benda majemuk. Dan perhatikan minimal 2. Boleh lebih dari 2, bisa lebih dari 2. Ada 4 bahkan. Nah, contoh KBM dari ayat. Mari kita lihat. Nomor 1. Kalau di sini Robbi, berarti pasti kira-kira ada apa sebelumnya? Ada huruf jer. Nah, kalau di sini seperti ini, domah, maka bisa jadi memang posisinya sebagai subjek atau sebagai predikat. Harus kita lihat struktur kalimatnya. Nah, kalau di sini kasroh, berarti pasti ada huruf jer. Ini kasroh. Silakan diamatin. Nah, ini Robbi K. Ya, kasroh. Saya pikir udah pada ini sih kalau KBM. Nah, yang 3 nih. Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi kata benda kedua tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Tapi wajib Kasroh. diamatin Bapak Ibu. Sudah bisa dilanjutkan? Ya. Kalau kecepatan bilang ya Bapak Ibu.
Sudah? Lanjut. Lanjut. Iya, Bu. Itu KBM. Masuknya ke frase. Kenapa disebut frase? Karena lebih dari satunya. Ini ada coret-coretan. Tarik pipi. Kok bisa ada coret-coretan? Ya, oke. Kata benda majemuk. Oke. KBM sudah, kita yang kedua. KBSN. Kata benda sifat mensifati. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon untuk tidak ini ya. Karena ini saya sebenarnya nggak berani juga membuat istilah ini ya. Tapi memang nggak bisa dipisah gitu ketika ngambil itu satu kesatuan. Ya, oke. Jadi kata yang pertama itu adalah kata yang disifati. Kata yang kedua, kata yang mensifati. Dan biasanya kata yang mensifatin ini, kalau kata yang disifati itu adalah semua jenis kata benda. Kecuali kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung. Kita lihat dulu ya, saya kata ganti apakah bisa masuk ke sini apa enggak. Karena bisa jadi kata ganti itu bisa disifati. Nanti kalau kita ketemu ya Bapak Ibu. Sementara begini dulu. Kemudian kata yang mensifatin itu umumnya KBPA, KBPP, KBSL. Karena kata yang mensifati itu biasanya yang, pakai yang. Yang artinya pakai yang itu adalah KBPA, KBPP, KBSL. Jadi kemungkinan kata ganti itu bisa ya, kata yang disifatin itu bisa masuk ke sini. Nah, ini Bapak Ibu antara kata yang disifati dengan kata yang mensifatin itu harus bukan cuma sekedar sama gender sama jumlah. Tapi harus sama harokat akhirnya. Harus sama-sama kalau dia diawali alif lam harus dua-duanya alif lam. Atau diakhiri tanwin dua-duanya harus tanwin. Itu perbedaan antara hubungan subjek dengan predikat. Kalau subjek dengan predikat sama gender sama jumlah. Kalau sifat mensifati dia 4 poin itu. Oke, 4 poin itu ya Bapak Ibu. Silakan bisa dibenarkan. Sudah cukup Bapak Ibu? Saya lanjut. Ya. Contoh kata sifat mensifati. Mari kita lihat. Ini yang pertama. Berarti yang disifati mana? Marad. Artinya penyakit. Penyakit ya. Berarti apa ini? KBKK. KBKK ya. Yang disifati KBKK. Yang mensifati biasanya adalah kalau nggak KBPA, KBPP, KBSL. Ini apa kira-kira? KBPA, KBPA. Nah, KBSL ya. tadi dunia yang berat. Ya, oke. Nah, perhatikan sama jumlah. Betul nggak? Ya. Sama. Sama gender. Ya. Sama-sama domah tain. Ya. Oke, selesai. Seandainya
ini itu adalah dua penyakit yang berat gitu. Gimana coba Bapak Ibu? Marodani, Marodani, sadida, Sadidani. Nah, begitu, harus sama. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian azabun, artinya azab. Secara ini, secara arti ya, dia itu sejatinya KBKK. KBKK secara arti. Adapun kenapa di KBSL kan tuh karena itu kaitannya dengan Allah gitu. Tapi secara ini dia KBKK. Kemudian alimun itu apa? KBSL. Yang mensifati itu KBSL. Mensifati azab KBKK. Maka menjadi azab yang pedih. Jadi kalau yang mensifati itu biasanya pakai yang gitu. Jadi kalau misalkan Pak Helmi seorang dosen. Nah, Pak Helminya subjek, seorang dosennya predikat. Tapi kalau Pak Helmi yang sabar. Nah, yang sabar tadi mensifati Pak Helmi. Namanya sifat mensifati. Kemudian Pak Helmi yang diomongin ada nggak? Ada. Ana sobirun, Pak Helmi sobir. Nggak ada, orangnya pergi. Mau tidur. Kemudian selanjutnya adalah ini. Ya, ini tadi sama-sama apa? Sama jumlah? Ya, Bapak Ibu. Sama gender, sama-sama tanwi domaten. Domaten. Kemudian ini, perhatikan, sama-sama apa? Ini apa dulu? Ini tuh apa? KBKK. KBKK. KBPA. Betul. KBPA ya. KBPA. Ya, KBPA. KBKK, KBPA. Ya. Dan ini sama-sama apa? Alif. Sama gender ya. Alif Sama lam. gender. Sama jumlah. Kemudian sama-sama alif, lam. Sama-sama fat. Ada 4 syaratnya. Maka ini menjadi kata benda sifat mensifati. Yang kalau memposisikan dia sebagai objek ya satu paket ini. Satu paket ini. Satu kesatuan. Jadi seperti kayak KBM ngambilnya gitu. Kemudian qaulan. KBKK. Ma'rufan KBPP. Berarti sama jumlah, Ma'rufan. sama gender, sama-sama fathah tain. Maka dia memenuhi syarat sebagai KB dan artinya perkataan yang baik. Jannatin. Apa itu? KBKK. Aliatin. KBPA. Sama jumlah tunggal, sama gender perempuan, sama-sama kasroh dan tanwin. Surga yang tinggi. Qur'anun. Nah, ini mau dibilang kata benda apa silakan. Kata benda nama boleh apalah. Kemudian ini majidun. Ini adalah KBSL. Oke. Kemudian tunggal. Gendernya laki. Harokatnya sama-sama doma dan tanwin. Artinya Al-Quran yang mulia. Berarti sifatnya Al-Quran adalah yang mulia. Sifatnya surga adalah yang tinggi. Sifatnya perkataan dalam perkataan ini berarti yang baik. Jalan tadi yang lurus dan seterusnya. Kemudian ini fi'alun. Ini biasanya pola apa? KB. Kemudian sakibun. Sakibun Pak KBPA. Maka lihat ya, sama-sama apa? Tunggal. Sama gender.
sama-sama domah dan tanwin. Tanwin. Kemudian ainani, ganda. Ya. Ganda. Ya. Kemudian di sini ganda dan ini adalah perempuan. Perempuannya dari mana? Ya, perempuan. Dari perempuan. Bukan. Ani bukan tanda perempuan. Mata itu. Bukan jamak juga. Jadi ini itu gendernya perempuan, ainani, bukan karena aninya. Tapi karena mata itu memang dia tunggalnya ya perempuan, jamaknya ya perempuan gitu. Meskipun nggak ada tak marbutoh, namanya mata itu memang gendernya perempuan. Nah, ani ini tanda bahwa dia domahnya tuh ani, ganda ya, ganda dari jadi ganda. Kenapa di sini pakai tani? Karena tadi emang ini kalau di sini ciri perempuannya itu dari artinya mata tadi. Kalau ini ciri perempuannya dari tak ini. Dari taknya ini. Yang ketika dia ganda menjadi tani. Sehingga ini sama jumlah. Jumlahnya ganda sama gender. Gendernya perempuan sama-sama kasroh dan tanpa alif lam. Kemudian ini al-maliki. Ya. Maliki KBPK. Ya. Kemudian ini KBSN. KBSL. Maka di sini sama jumlah. Sama gender. Sama-sama alif lam. Sama-sama kasroh. Narun. Gendernya apa? Laki-laki. Perempuan. Nar. Perempuan narun ya? Neraka ya. Dari mana kita taunya? Nggak ada tanda tak marbutoh. Memang neraka itu gendernya Perempuan. dari sononya. Bukan karena penghuninya banyak perempuan, tidak. Kita nggak rela di itu ya. Tapi memang orang Arab itu neraka itu digenderkan perempuan. Surga juga diinikan perempuan. Ya. Jadi surga dan neraka itu kan berpasangan ya, surga neraka gitu. Sehingga jadi di sini narun itu gender perempuan itu karena memang dari sananya narun itu perempuan. Nggak ada tak marbutoh, nggak apa-apa, memang begitu gitu. Berarti ini apa? Mohon maaf ini KBKK. coret-coret ini saya nggak bisa ngapus ini. Oke. Narun kok. Nggak punya backupnya juga nih soalnya. Oke, narun. Kemudian hamiyatun. Nah, sifatnya harus perempuan. Ya, sifatnya harus perempuan. Maka sama gender. Di sini sama gender ya. Kemudian sama jumlah. Jumlahnya apa? Enggak. Kemudian sama-sama tanwin dan sama-sama domah. Begitu ya Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan kata benda sifat mensifati. Silakan dibenarkan. Dan kita uji coba panen tanaman padi yang menggunakan ember kecil. Ya, tonton. Kita Sudah? Kita lihat sekarang. Mari Al-Fatihah Bapak Ibu lihat. Ke depan kita latihan. Nah, kata ini. Coba kita identifikasi. Kata bi apa itu? Huruf jar. Kemudian ismillahi. Maaf ya Bu Ismi. KBM. Kemudian KBM itu ada ismi sama Allahi. Nama Allah. Kemudian Ar-Rahmani itu sifatnya dari Allah. Ar-Rahimi sifatnya dari Allah. Berarti Allah di sini punya dua sifat. Ya. Mari kita timbang. Ar-Rahmani tunggal ganda apa jamak? Tunggal. Ani ini bukan berarti ganda. Ani ini superlatif ini. Fa'lanun. Ya kan Bapak Ibu? Fa'lanun. Fa'lanun.
Kan itu KBSL kan? Iya. Ya. Pola KBSL yang fa'lanu. Jadi bukan an ini bukan berarti ganda, bukan. Tapi memang polanya fa'lanu. Ini berarti KBSL. KBSL. Yang disifati Allah. Ya. Sama jumlah tunggal, sama gender laki-laki, sama-sama alif lam, Alif lam. sama-sama kasroh. Satu. Jadi kita menimbangnya Allah dengan Ar-Rahmani. Sekarang ini Ar-Rahimi. Kita nimbangnya kemana? Bukan ke sini. Tapi kemana? Yang ditimbangnya Allah. Maka ditimbangnya ke Allah. Nah, mari kita lihat. Jadi Allah ini kata yang disifati. Ini adalah KBSL, kata yang mensifatin. Belum saya rubah ini. Saya kemarin tuh bingung mau pakai istilah apa gitu. Kata yang mensifati. Tadinya mau pendek gitu, tapi kok kata yang mensifati. Mau yang pendek tadinya tuh. Kata yang mensifati satu. Kata. Tapi paham ya Bapak Ibu, saya tulis gini aja ya. Paham ya maksudnya ya? Iya, paham gitu aja. Pokoknya kepanjangan. Intinya gitu ya. Nah, ini kata KBSL, kata sifat satu. Ini adalah kata sifat dua. Kita timbang. Cara nimbangnya lihat. Sama gender, sama jumlah, sama harokat, sama ini. Mari kita lihat. Allah itu laki-laki tunggal. Kasroh, alif lam. Maka Ar-Rahmani juga harus sama. Mari kita lihat. Sama nggak Bapak? Laki-laki. Sama. Alif lam. Maka itu yang dimaksud dengan ini ada kesamaan. Berarti dia adalah kata sifat. Bukan KBSM. Ini masih KSM. Nah, saya rubah-rubah ya Bapak Ibu ya. Ini belum sempat dirubah. Kemarin kan masukkan Pak Suarman KBSM aja. Tadi udah saya rubah sebagian, ini belum, lupa. Nah, itu udah sama kalau kita timbang. Laki-laki tunggal kasroh diawali alif lam. Berarti itu sama dengan Allah. Maka Ar-Rahmani sifatnya dari Allah, Ar-Rahimi sifatnya juga dari Allah. Berarti ada dua sifat yang ada di sini untuk Allah di sini doang. Ya. Sedangkan kalau ininya kan ada 99 ya, tapi untuk di sini itu dua. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ada dua, Allah tuh Maha Pengasih ya, Maha Penyayang juga iya. Lanjut Bapak Ibu? Lanjut. 9 menit lagi. Oke, kita lihat. Nah, sekarang lihat. Nah, ini nih Bapak Ibu. Mari kita lihat. Suhufin itu adalah KBKK jamak. Ya, Bapak Ibu, polanya volume jamak ya. Oke. Itu adalah kata benda yang mau kita sifati. Yang mau disifati. Sifat. Ini kalau KBKK jamak itu dihukuminya apa? Perempuan tunggal. Tunggal perempuan. Dihukuminya tunggal perempuan. Maka sifatnya harus tunggal perempuan. Lihat, tunggal perempuan. Ini apa? Kata benda apa? KBPP. Ini KBKK. Jadi yang mensifati itu selalu kalau nggak KBPA, KBPP, KBKK. Gitu. Yang disifati ini, yang disifatin bisa itu. Mari kayak KBPP, kata sifat satunya, ini kata sifat duanya, kata sifat tiga. Mari kita timbang. Harus 4 itu. Kita lihat ini dulu. Suhufin tadi adalah perempuan, meskipun taunya perempuan dari mana? Karena dari KBKK jamak. KBKK jamak dihukumin perempuan tunggal. Ya kasroh dan tanwin. Maka kita samakan ini. Nih, KB ini catatan KBKK laki-laki. Jadi ini tunggalnya laki-laki. Jamaknya si KBKK laki-laki jamak tadi itu dihukumin perempuan tunggal. Itu teorinya begitu. Dihukumin ya. Ini salah-salah ketik ini. Mari kita lihat. Nah,
Ini itu perempuan dilihat dari mata tak marbutoh. Dan itu tunggal. Dan dia kasroh, tanwin. Sama nggak Bapak Ibu? Sama. Sama. Sehingga itu adalah Sifat. lagi perempuan, betul? Dari tak marbutoh, Tuh. tunggal. Ya. Dan dia tunggal begitu. Kemudian kasroh, tanwin, betul? Sehingga Ya. itu memenuhi syarat. Ini juga sama memenuhi syarat. Oke? Nah, artinya adalah di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang terakhir ditambahin lagi disucikan. Jadi kalau dalamnya koma gitu. Terakhir kayak kalimat bahasa Indonesia aja. Biasanya kalau terakhir pakai dan gitu ya. Lanjut, masih kita ngebut sedikit. Nah, ini. Nah, rob bukum yang disifatin berupa KBM. Al-a'la itu apa? KBSL. SL. Kata sifat 1. Kita timbang. Robukum laki-laki. Tunggal, domah. Domahnya dari mana? Dari robu. Kemudian diawali alif lam. Nah, maksudnya bukan diawali alif lam. Jadi kalau ada kata KBM, ketempelan kata ganti itu seperti kayak kata benda alif lam. Saya masih bingung nyebutnya karena gini, kalau dalam istilah bahasa Arab tuh ada namanya ma'rifat. Jadi ini tuh maksudnya apa? Spesifik. Tuhan siapa? Tuhan kalian gitu. Jadi kalau misalkan robun gak ada kum kan berarti Tuhannya umum. Tuhan siapa aja. Tapi kalau robukum berarti Tuhan kalian. Berarti kalian di sini adalah orang beriman gitu. Jadi Tuhannya orang beriman. Berarti siapa? Allah. Tapi kalau robun aja kan luas. Tuhannya siapa aja. Makanya di sini saya sebut di awal alif lam sementara dulu. Nanti kita belum memfamiliarkan istilah yang spesifik itu. Oke. Nah, di sini juga sama. Laki-laki, makanya kenapa di sini alif lam? Karena robunya robukum gitu. Robu yang ketempelan kata ganti. Berarti udah spesifik, bukan umum. Nah, itu sama. Artinya Tuhanmu yang maha tinggi. Oke, itu kata benda sifat mensifati. Mari kita lihat. Selanjutnya, nggak cukup waktunya Bapak Ibu. Ke sini. Kata kerja yang diawali. Jadi ini bacanya dari sebelah kanan. Jadi an yang setelahnya kata kerja. Dan nggak hanya an aja sejatinya. Banyak. Mungkin saya kasih seini dulu, tapi minggu depan kita ulang lagi. Sekilas dulu. Jadi kata kerja yang didahului atau diawali oleh an, kai, lau, ma, itu seperti KBKK yang ketempelan kata ganti. Kalau berat di ini dulu. Di ini dulu ya. Sementara dipaksakan dulu. Sementara minggu depan kita ulang. Nah, ini kayak gitu Bapak Ibu. Kalau kai dengan an, itu KKSAD-nya umumnya fathah. Jadi an itu sebenarnya ada yang dengan KKR, tapi umumnya dengan KKSAD dan KKSAD-nya fathah. Yang kedua, ma atau lau biasanya dengan KKL. Kalau KKL tuh nggak ada istilah KKL fathah ya, karena memang KKL mah nggak bisa berubah. Oke, umumnya dengan KKL. Kalau saya kasih umumnya itu berarti ada kondisi 1, 2 yang dia tidak seperti itu. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ada an, KKSAD-nya fathah. Artinya apa ini Bapak Ibu? An itu bisa agar, bisa bahwa, bisa ini ya. Jadi bisa gini, bahwa kalian berpuasa. Artinya begitu. Dia itu bisa berfungsi seperti KBKK. KBKK dari ini kan akar katanya soma ya. Iya. Fa'ala kan. Maka cari KBKK-nya soma itu apa? Tapi Bapak Ibu nggak usah nyari sih sebenarnya. Kalau cuma menerjemahkan tinggal KBKK-nya berpuasa apa ya puasa gitu. Jadi kalau menerjemahkan tinggal gini aja. Tadinya artinya kalian berpuasa. KBKK dari puasa tadi puasa. Berpuasa tuh puasa. Si kaliannya tuh jadi nempel ke itu. Jadi gini, jadi puasa kalian.
Yang kalau mau ditulisnya itu jadi KBKK dari ini, berarti ngelihat ke KBKK pola fa'ala dari soma, yaitu ini. Siyamu, siyamun. Ketempelan kum, kumnya itu pelakunya tadi. Jadi kum, artinya dia apa? Puasa kalian. Terus gimana menerjemahkannya kalau ketemu ayat? Terkadang nggak bisa dipaksakan ke sini, karena memang kebutuhannya untuk ini. Tapi terkadang memang ke sini. Terkadang juga dua-duanya bisa. Jadi itu mah masalah menerjemahkan masalah ini aja nanti ya, struktur kalimatnya ketika sudah dirangkai-rangkai. Tapi secara fungsi dia bisa berfungsi sebagai subjek, sebagai objek bisa, karena sejatinya dia seperti KBKK tadi. Yang kalau udah begini menjadi bukan KBKK, aslinya apa? KBM. Lagi ini. Ini apa Bapak Ibu? Pola apa ini? Fa'ala. Fa'al. KBKK-nya kan berarti fa'ilun apa? Fa'ilun. Ya. Taf'ilun. Taf'ilun maksud saya taf'ilun. Nah, artinya apa? Kami salah kalian ya. Ini apa? Kami ya? Kami Nah, mensucikan. Ini salah ini berarti. Tasbih ya, mensuci. Itu. Ya, salah ini. Nanti saya betulin. Yang bawah aja. Yang bawah. Mereka mentaati kami. Ya, menjadi apa? Ketaatan mereka. Ketaatan mereka. Kemudian di sini apa? Artinya mereka lupakan. Mereka lupakan ya. Menjadi kelupaan mereka. Kelupaan. Gitu. Kelupaan mereka. Lanjut. Kalau sekiranya berat nggak usah di ini Bapak Ibu. Intinya mah kita tahu lah kalau itu bisa berfungsi sebagai apa, berposisi sebagai subjek. Ya. Oke, seperti ini contoh. Oh ya, ini yang ke itu ya. Ini yang sudah ke tadi kan kita sudah ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang ke sini. Saya minta waktu 5 menit lagi. Kata benda yang diawali huruf jar itu juga frase. Kenapa? Karena gabungan dari dua atau lebih. Lillahi, bagi Allah. Kata bagi Allah tuh frase. Fihi, di dalamnya. Ya, itu juga karena apa? Huruf dan kata ganti, maksudnya dua itu. Dua. Kalau nya doang itu satu kata. Tapi di dalam itu kalau digabungkan jadi frase. Ini juga artinya apa? Dari segumpal darah. Ini juga sama. Jadi kata benda yang diawali huruf jar itu satu kesatuannya adalah frase. Segini. Nah, ini dalam kalimat bisa menduduki sebagai predikat. Kalau subjek nggak bisa. Objek itu bisa. Kemudian predikat bisa. Tapi objek itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab sebenarnya objek itu nggak bisa sih Bapak Ibu. Cuma kalau di bahasa Indonesia, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia banyak yang huruf jar itu masuknya ke subjek. Kalau bahasa Arab aslinya nggak bisa sebenarnya. Oke, itu ya. Ini kalau ini lirobika berarti apa ini? KBM. Robika KBM. Frase juga ya, tapi ininya adalah KBM. Nah, ini kurang lebih sekilas aja. Ini adalah kata benda yang biasanya ini baina, tahta, indah, sering ya, fauko, waro'a, kayak gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Yang dia tuh biasanya dalam bentuk KBM. Makanya disebut frase. Karena baina nggak bisa berdiri sendiri. Di antara apa kan? Nggak bisa berdiri sendiri. Maka dia ber-KBM. Tahti ber-KBM. Indah ber-KBM. Fauko ber-KBM. Yang seperti itu kita sebut masuknya ke dalam frase. Nah, mungkin begitu saja. Minggu depan berarti kita akan membahas. Saya anggap ini sudah, yang ini Bapak Ibu tinggal nanti saya betul-betulkan. Saya cek lagi. Nggak saya simpan karena tadi kayaknya banyak coret-coretan. Ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Karena waktunya
waktunya sudah habis dan kita lanjutkan hari Kamis depan. Untuk hari Sabtu nanti kita masih Juz 30. ya, masih juz 30 penutupan. Oke Bapak Ibu, mungkin begitu saja. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata dalam menyampaikan. Dan selebihnya saya serahkan ke Pak Helmi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Terima kasih Bu Ati. Doakan teman-teman kita, Pak Helmi, kita Terima doakan kasih Bu Ati. yang ada sakit sama-sama Ibu. Ada Bu Riri, seperti berinisial Bu Riri. Bapak Ya, Pak Ibu, Helmi, berakhirlah silakan. pertemuan kita pada sore hari ini. Seperti biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih semua. Sama-sama. Lama nggak Bu Ella. Terima Ya, kasih Bu Teh. Riri. Terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Memang rame hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani masuk. Alhamdulillah, senang. Bu Her- Bu Riri, Mudah-mudahan Bu Yani doa sehat, tambah sehat doa ya. dari kami semuanya. Ya, doain. Amin. Pamit Ibu-Ibu. Bu Riri, semoga Ya, sehat. pamit Bu. Pamit ya. Ya, Assalamualaikum terima wabarakatuh. kasih. Pamit Mbak Elmi. Terima Oh kasih. ini ya. Bu Evalina, Ya, makasih Bu. Bu Meli, ada Bu Meli. Jadi oke. Bu Ati, Bu Ella materi yang ada tadi juga. kapan di-share-nya Bu Ati? Bisa sih Bu, saya share sekarang juga bisa. Cuma nanti jadi kalau misalkan ternyata udah ada boleh di-print ya Bu? sisipan-sisipan tambahan, ibu-ibu tinggal ini aja. Tulis aja ya. Ya, tinggal di tip X ditulis gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Ati. Nanti Bu Ati Ya, bisa di print nanti itu yang di share. boleh. Bisa. Bisa. Harus printer yang canggih, kalau printer biasa nggak bisa. Itu yang benar Pak Elmi sih nakut-nakutin. Bisa. Nanti kita minta tolong Pak Ilmi nanti. Kalau Ini pakai punya- HP nggak bisa. Yang pas. Itu yang pas. Makasih Bu Ati, makasih Pak Ilmi. Oh, Tadi itu ada coret-coret jadi Bu Yun susah masuknya tadi ya. Alhamdulillah bisa masuk, tadi tersiksa tidak bisa masuk. Oh, Nggak tahu Iya. kenapa. Iya. Saya minta lama baru Nggak bisa masuk. Apa Bu? Sinyal. Iya. Halo. Sinyal apa? Saya coba pakai Oh. HP bisa. Pakai HP bisa. Kan ada di Baru anu saya itu, di ganti grup pakai tuh laptop, ada ini nomor bisa, rekening itu. alhamdulillah. Pangnya ada sepiro Bang. Iya, Bang walaupun BRI, dia telat, nya tapi Bang ya BRI telat nya. 15 menit. Ya, iya, enggak ada bank lainnya. Terima kasih Bu Ati. Mau nanya Pak dikit Bu Ilmi. Ati. Ya? Mau nanya dikit Bu Ati. Oh iya, silakan Pak. Yang inna tadi Bu Ati itu di dalam ini kan itu yang maksud dengan isim inna. Ya, betul. Jadi Kemudian namanya yang kana itu yang maksud dengan kobar kana. iya, Kalau di sini. betul.
Khobar kana tuh predikatnya, Pak. Ya, Predikat ini kan kana. predikatnya yang jadi fathah nih Bu Wati. Iya, betul, khobar kana. Jadi ini yang khobar kana kan? Ya, makanya saya menggunakan istilah kata benda inna tadi. Karena kalau dalam itunya udah bukan subjek ya. Ya, kalau inna kan yang menjadi fathah itu kan Subjek. kata bendanya. Subjeknya. Ya, berarti kan itu isim inna jadinya. Iya, betul. Nah, kalau yang di bawahnya kan predikatnya menjadi fathah. Betul. Nah, itu kan khobar kana jadinya. Betul. Oke, terima kasih Bu Wati. Tadi saya sebutnya predikat kana. Kana. Ya, ya.